Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadat tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Senang sekali kami boleh berada di tempat ini, boleh memberkati saudara semuanya. Saudara, di tengah-tengah minggu ini kami berharap untuk kita dikuatkan oleh firman Tuhan, dikuatkan, dilegakan oleh hadirat Tuhan. Kita harus memutuskan untuk masuk dan mencari Tuhan. Saudara, Tuhan selalu tersedia bagi kita karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, mari 1 jam di depan ini kita boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah di tengah-tengah minggu ini ketika ada permasalahan, kesusahan, pergumulan dalam kehidupan kita, sekali lagi kehidupan roh kita dikuatkan.
hadirat Tuhan mendatangkan pemulihan, kesembuhan, kelegaan bagi kita semuanya. Saudara, mari kita boleh bersiap untuk menyembah, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan tim Praise and Worship. Sempatkan hidup saudara saat ini, membuka hati, menyembah di dalam kebenaran dan roh Allah itu sendiri. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh menyimak ibadah online ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, dan kiranya kami boleh diberkati karena Engkau Allah siap memberkati kami semua. Kami boleh membuka hati dan Engkau menjamah hati kami, roh kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita untuk Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Rencana-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu selalu ya dan amin. Firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan. Kau terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan dan harapanku. Kau terbaik bagiku. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Yesus, terima kasih haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Benar Tuhan. Terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati. Saya percaya ketika nama Tuhan Yesus dimuliakan, ketika kita menyembah dengan kebenaran, dengan hati yang tulus, Tuhan ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah aktivitas saudara, pekerjaan saudara, bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Saudara, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau saya boleh bertanya, kalau kita ke gereja gitu ya, apa yang kita perhatikan? Kita pasti melihat orang-orang ya, mungkin banyak orang yang murah senyum ya. Pada hari Sabat Tuhan, orang ke gereja ya, ketika hanya ada satu liburan, kita ingin bersama-sama menyembah Tuhan. Nah, di tengah-tengah gereja kita akan melihat orang-orang yang berpakaian bagus ya, orang yang bersemangat. Tetapi kalau kita bertanya dalam kehidupan mereka, sungguh-sungguh kalau mereka mau menjawab dengan jujur, banyak permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kita. Dan kembali saya bertanya, apakah kita masih melihat orang-orang yang penuh sukacita? Ya, atau mereka berusaha mendapatkan sukacita? Kadang-kadang kita melihat banyak orang yang terluka tetapi tetap dipenuhi sukacita.
Di dalam hati mereka, mereka terluka, mereka patah semangat, ya patah hati, apapun pergumulan mereka, ya saudara, mereka butuh hadirat Tuhan untuk menghibur mereka. Dan banyak orang bermasalah yang membutuhkan kedamaian, dan banyak orang yang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Itulah gereja, saudara. Kita manusia, kita walaupun anak Allah, kita masih manusia. Kita perlu Tuhan. Gereja, ya penuh dengan orang penuh sukacita, tetapi gereja juga merupakan rumah sakit rohani. Kita datang untuk mendapatkan kesembuhan rohani. Kita datang untuk mendapatkan pemulihan rohani dalam kehidupan kita. Kita datang agar iman kita semakin kuat. Rumah sakit rohani. Itulah gereja. Tidak ada yang sempurna, saudara. Setiap kita perlu Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa kita melakukan hal yang tepat. Ketika orang mengalami masalah ketika dia ke gereja, berarti dia datang ke tempat yang tepat, yaitu hadirat Tuhan. Dia mengharapkan yang tepat dari Dia yang selalu memberikan kelegaan, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tetapi itulah gereja. Jangan kita merasa dan kita menginginkan suatu gereja yang sempurna. Tidak terjadi, saudara. Kita masih ada sakit rohani. Betul, saudara, ya? Ya, jadi kita sendiri tidak sempurna. Jangan kita mengharapkan orang lain sempurna, sehingga kita boleh bersama-sama menghadirkan hadirat Tuhan dan saling menguatkan. Kabar sukacita di dalam gereja, di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Inilah berita sukacita untuk kita datang di hadirat Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan." Saudara, ayat-ayat ini berbicara kepada umat Israel pada saat itu, dan juga berlaku pada kita saat ini. Ketika Yesus berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, ini berbicara bukan kelemahan fisik, tetapi kelemahan jiwa mereka, roh mereka. Kenapa, saudara? Mereka terbeban berat dan letih lesu karena mereka capek mengikuti peraturan hukum-hukum agama yang ada pada saat itu. Dan lebih lagi pada ahli agama, orang Farisi benar-benar menerapkan hukum Taurat begitu ketat, sedangkan mereka tidak melakukannya, sehingga membuat umat Tuhan letih lesu dan beban berat. Ini berbicara tentang legalistik, ya, di dalam suatu jemaat Tuhan pada saat itu. Dan Yesus datang, dikatakan, aku lemah lembut, aku rendah hati, dan aku memberikan kelegaan bagi engkau yang percaya kepadaku. Saudara sekalian, ini berbicara tentang kasih karunia, anugerah Tuhan di tengah-tengah umat yang begitu terlenggu oleh aturan legalistik daripada agama. Tuhan Yesus datang mengatakan, aku ingin mengadakan hubungan dengan engkau yang akan memberikan kelegaan karena kukku ringan. Saudara, ada kuk tapi ringan. Apa artinya? Yesus mengatakan, hanya yang harus kita lakukan datang kepada Dia dengan iman. Datang kepada Dia untuk menerima anugerah Tuhan. Saudara, itulah masuk Tuhan Yesus. Ini adalah kabar Injil, kabar sukacita bagi kita yang mungkin hari-hari ini mengalami hidup yang masih terbeban berat. Ya, karena hari-hari ini, saat ini, masih banyak orang yang terluka. Satu dan lain hal, dosa, dan juga tekanan-tekanan dunia, hal-hal yang membenarkan diri, kesombongan kita, membuat kita tertekan, jiwa kita tertekan, dan akhirnya kita menjadi terluka hari ini. Tapi hari ini kabar sukacitanya, Yesus masih adalah Allah yang sama. Judul renungan hari ini, Yesus mampu mengatasi luka kita. Yesus mampu, saudara. Dia lebih daripada mampu untuk mengatasi luka kita. Saudara, kalau hari-hari ini kita terbeban berat, kita berdoa sekian lama, kita memohon kepada Tuhan, dan kita bertanya, apakah Tuhan mendengarkan saya?
ketika saya menanti begitu lama. Ya, saudara sekalian, Tuhan mendengarkan saudara. Memang, ketika Tuhan mendengarkan dan menjawab doa saudara, kadang-kadang begitu cepat, itulah mukjizat. Tetapi karya Tuhan mau cepat mau lambat tetap mukjizat Tuhan. Karena Dia akan melakukan suatu yang mustahil dalam kehidupan kita. Ketika kita harus menunggu jawaban Tuhan, Tuhan juga akan menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati hari-hari susah dalam kehidupan kita. Ketika saudara dimusuhi, ketika saudara dianiaya karena iman saudara, Tuhan ada di sana menemani saudara. Dia akan membalut luka saudara. Bahkan saya percaya saudara, kalau kita serahkan hati kita, Dia akan melindungi hati kita supaya tidak terluka saudara. Sebagai umat Tuhan, saya sering mengatakan kepada jemaat, kita harus melindungi hati kita. Karena hati ini adalah pemberian Tuhan. Hati ini sudah dimurnikan Tuhan. Jangan kita membiarkan hati kita begitu gampang terluka. Kok bisa? Percaya saudara, saudara anak Tuhan. Tiada satu pun bisa menyentuh hidup saudara kecuali kita menyerahkan untuk dilukai. Saudara, memang saya mengatakan ini bukan menjadi gampang dalam kehidupan kita, karena selalu akan ada orang-orang menyakiti kita, sengaja tidak sengaja. Nah saudara, hari ini saya berbicara tentang Yesus mampu mengatasi luka kita, beban kita, masalah kita, pergumulan kita. Sejauh mana saudara berdoa, selama apapun saudara berdoa, Yesus masih ada Allah yang sama. Yesus bukan Allah di 2000 tahun yang lalu. Yesus Allah hari ini, sekarang buat saudara dan saya. Haleluya saudara. Renungan hari ini saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal ke-5, suatu cerita yang sering kita dengar tentang seorang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15 mengatakan demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu dan yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Saudara sekalian, perikop yang kita baca ini, di mana kita bisa melihat sungguh-sungguh Yesus menyatakan kuasanya yang mutlak, kuasa mukjizatnya, kuasa untuk menyelamatkan dari Yesus sendiri yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita melihat orang yang lumpuh ini selama 38 tahun, ini mencerminkan bangsa Israel ketika mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka mengembara hampir 40 tahun lamanya.
Mereka membenarkan diri, mereka melawan tegar tengkuk kepada Tuhan, dan mereka harus mengalami penderitaan ini. Nah, bagi orang yang lumpuh ini, saudara, mungkin ya dia menjadi beban bagi orang lain. Ya, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia punya pengharapan untuk disembuhkan, tetapi dia tahu dia tidak bisa disembuhkan sekalipun air di dalam kolam bergoncang. Dia tidak akan bisa ke sana. Itu pernyataannya. Dan mungkin orang lumpuh ini memiliki harga diri yang sudah begitu rendah karena sakit penyakitnya 38 tahun lamanya. Tetapi kita lihat di sini, saudara, Yesus tahu apa yang dilakukan pada hari itu ketika dia masuk ke daerah kolam Bethesda. Bethesda sendiri berarti House of Mercy, rumah anugerah Tuhan, rumah rahmat Tuhan, di mana ada pengampunan di sana, di mana ada anugerah Tuhan di sana, House of Mercy. Dan Yesus pada cerita ini, salah satu cerita ketika kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan, ini salah satu ada cerita di mana segala sesuatu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Inisiatif untuk menyembuhkan dari Tuhan. Orang ini, dia tidak mengenal Tuhan Yesus, apalagi dia meminta disembuhkan. Yesus datang ke sana hanya tertuju kepada orang ini untuk menunjukkan kuasa ilahi daripada dia. Hanya untuk menunjukkan bahwa kuasa kesembuhan, anugerah Tuhan datangnya dari Tuhan semata-mata. Ketika bahkan orang lumpuh ini tidak tahu untuk mendapatkan kesembuhan, tidak tahu berbuat apa-apa, dan dia menyatakan saya tidak mampu. Tuhan menyatakan bahwa dia mampu, dia mau, dan memberikan anugerah itu kepada orang ini. Saudara, itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan memulai, Tuhan Yesus memulai, Tuhan Yesus berinisiatif, dan Tuhan Yesus menyelesaikan kesembuhan bagi orang ini. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara mengalami luka dalam hidup saudara, kepahitan berkepanjangan, kesengsaraan, apapun itu, saudara. Tuhan masih Allah yang sama. Dia mampu, dia beringin menyembuhkan kita, dia akan menuntaskan segala masalah saudara. Dari perikop ini kita belajar, ya saudara, beberapa hal bahwa Yesus ingin menyembuhkan luka kita. Yesus mampu mengatasi luka kita. Pertama, kita belajar untuk mengidentifikasi apa yang kita perlu. Saudara sekalian, kita harus mengidentifikasikan apa yang kita perlu. Ketika kita masih baby, kita makan apa saja yang dikasih orang tua kita dicekokin. Ketika bertumbuh dewasa, ada kemauan karena kebutuhan. Dan semakin dewasa, kita menuntut banyak kemauan karena kita banyak kebutuhan. Nah, hari ini banyak orang Kristen sudah menjadi keluh, saudara, karena perjalanan hidup, karena pergumulan, menjadi keluh, dan mungkin sudah lupa apa yang ingin diminta daripada Tuhan. Ya, saudara, mungkin karena begitu lama saudara menantikan doa saudara terjawab, saudara sudah mungkin menjadi keluh hati saudara, menjadi keras hati saudara. Dan saudara, mungkin orang ini ketika sudah terbaring 38 tahun saudara di tempat itu, menantikan doanya terjawab, yaitu kesembuhan. Mungkin hatinya, pengharapannya sudah keluh dan membatu, saudara. Ayat 6 tadi mengatakan, ketika Yesus melihat orang itu, Yesus datang dan katakan dia terbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus tahu segala perkara, dia maha tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, pertanyaan Yesus, terlebih ketika dia katakan ia sudah tahu begitu lama dia dalam keadaan itu. Pertanyaan Yesus sepertinya pertanyaan tidak masuk akal ataupun konyol, saudara, ya, absurd. Tetapi tentu saja ia ingin disembuhkan. Tetapi pengharapannya mungkin sudah sirna. Tapi bagi kita pasti setuju. Orang ini pasti mau disembuhkan. Walaupun dia sudah 38 tahun terbaring di sana, ya mungkin pengharapannya sisa sedikit. Tapi pasti dia mau disembuhkan. Mengapa Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Saudara, saya ingin jelaskan, hari-hari ini Yesus masih bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Sekarang saudara berpikir,
Tentu saya mau Tuhan saya sembuhkan, saya dipulihkan, saya dibebaskan. Ya kan? Saudara, tetapi pertanyaan Yesus ini bukan hal yang main-main, saudara. Mengetahui kebutuhan kita, kita juga harus tahu keinginan kita. Ya, kebutuhan kita mungkin segitu lama, tapi apakah kebutuhan kita masih dicerminkan dalam keinginan kita? Nah, kenapa saudara katakan? Saya katakan, saudara, saya katakan, putus pengharapan. Orang ini sudah 38 tahun lamanya di sana. Ya, dia melihat orang tahun ke tahun ketika malaikat Tuhan menurut tradisi kepercayaan mereka mengguncang air itu, orang lain disembuhkan, dia tidak. Setiap tahun ada orang disembuhkan, dia tidak. 38 tahun lamanya, saudara. Nah, mungkin dia sudah putus harapan. Dan Yesus hari ini memilih dia dan bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara sekalian, hari-hari ini, mungkin kita di dalam gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita mengikuti Tuhan begitu lama. Kita percaya Tuhan melakukan mukjizat. Mukjizat terjadi pada orang ini, pada si B. Kita mendengarkan kesaksian ketika ada KKR, ketika Tuhan menjamah, memulihkan orang-orang tertentu. Dan kita tidak menerima mukjizat Tuhan begitu lama. Kita sudah tidak lagi putus harapan, kita hilang harapan kita. Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menerima mukjizatku? Saudara, Tuhan tahu masalah saudara. Tuhan tahu orang ini dalam kondisi lama. Tuhan tahu hati dan hidup saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Maukah engkau menerima mukjizat Tuhan? Karena banyak orang putus asa, sudah melupakan keinginan mereka. Tuhan tahu dan Tuhan mampu. Saudara, apakah saudara masih tahu dan masih mau untuk menerima mukjizat Tuhan? Tidak hanya putus pengharapan, banyak orang sudah terbiasa. Sudah begitu lama, saudara mengalami masalah kehidupan saudara, rasa sakitnya sudah menjadi keluh dan sudah menjadi bebal dalam kehidupan kita. Saudara, sakit hati kita mungkin sudah membeku dan kita sudah menjadi terbiasa. Saudara, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara, jangan pernah kita mengatakan, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tapi saudara, apakah saudara masih tahu saudara punya luka? Apakah saudara masih mau saudara sembuhkan? Saudara, jangan kita menanggungnya sendiri. Ketika kita mengatakan, oh sudah biasa tuh, saya sudah menghadapi suami yang begini, suami yang tidak benar, sudah biasa tuh, orang tua yang begini, sudah biasa tuh, keluarga saudara yang sudah memperlakukan saya seperti ini, sudah biasa tuh. Tuhan bertanya, maukah engkau dipulihkan? Saudara, banyak orang tidak hanya terbiasa, tidak hanya sudah putus harapan, tetapi banyak orang sudah lupa. Ketika datang ke Hong Kong, ketika dalam kehidupan saudara, banyak luka dalam kehidupan saudara. Berjalanan waktu, menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan belum sampai. Mungkin satu dan lain hal, kita sudah lupa akan segala pergumulan kita. Sudah lama. Saudara, hari ini saya percaya Tuhan yang menyembuhkan orang luput 38 tahun lamanya. Tuhan masih mampu menyembuhkan dia. Tetapi Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Saudara, kenapa Tuhan menyatakan itu? Bukan pertanyaan konyol, tetapi dia ingin membangkitkan kehidupan saudara sekali untuk selama-lamanya. So, buang segala sakit penyakit itu. Saudara, buang sakit hati itu. So, buang kepahitan itu. Tuhan ingin mengatakan, maukah engkau sembuh? Karena aku, Allah Maha Kuasa, Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Yesus Mesias itu masih mampu menyembuhkan hidup saudara, memulihkan kehidupan keluarga saudara, menyembuhkan sakit hati saudara. Karena dia mampu membalut luka-luka saudara. Tuhan saudara adalah Allah berkuasa. Ada beberapa firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan ketika dia mengatakan, saya sambungkan, maukah engkau sembuh? Karena aku adalah roti hidup.
Maukah engkau sembuh karena aku adalah terang dunia? Maukah engkau sembuh karena aku adalah pintu bagi domba-dombaku? Maukah engkau sembuh karena aku adalah gembalamu? Maukah engkau sembuh karena aku adalah kebangkitan dan hidup? Maukah engkau sembuh karena aku adalah jalan kehidupan dan hidup itu sendiri? Maukah engkau sembuh karena aku adalah pokok anggur itu? Yesus kita datang bagi kita semuanya. Dia mengatakan, maukah engkau sembuh? Saudara, ya saudara, kita harus mau. Karena kita tahu Yesus kita mampu. Yesus mampu mengatasi luka kita. Pertama, kita harus mengidentifikasi apa yang kita perlu. Yang kedua, kita harus berhenti menyalahkan orang lain. Saudara, dia ingin mengatakan, ini mustahil akan terjadi. Iya kan? Dia menyalahkan kondisinya, dia menyalahkan keadaan orang lain. Dia menyalahkan mungkin ada yang lebih kuat, mungkin ada keluarga yang menolong orang yang sakit sana ketika tergoncang air di kolam Bethesda, itu orang akan masuk. Mana mungkin saya bisa disembuhkan? Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, kita dalam perkataan kita, mulut kita menginginkan kesembuhan Tuhan. Tetapi sering daripada itu kita menyalahkan kondisi keadaan dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita sakit hati, yang menyebabkan kita gagal. Ketika Tuhan siap mencurahkan pemulihan, kesembuhan, dan pelepasan dalam kehidupan kita, kita sibuk menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain. Selalu akan menjadi mudah, saudara, untuk menyalahkan orang lain untuk kondisi kita. Memang salah orang lain, memang orang yang menyakitkan kita. Tetapi ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan ada, janji Tuhan ada. Apakah kita akan tetap terus-menerus menyalahkan orang lain atas kehidupan kita? Yes, itu salah mereka, biar Tuhan yang mengadili mereka. Keadaan kita yang harus kita hadapi, dan Tuhan siap menolong kita. Saudara, ingat orang ini. Orang ini dikatakan Tuhan, dosa-dosamu. Jangan berbuat dosa lagi. Berarti kesalahan apa yang dialami itu karena dosanya. Sekarang dia menyalahkan orang lain akan kondisinya. Dia mencari kambing hitam. Ya, ketika Tuhan menawarkan anugerah. Saudara, kalau kita lihat kehidupan umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan seperti Adam, ya, menyalahkan orang lain sudah ada di Taman Eden. Ketika Tuhan mengetahui mereka jatuh dalam dosa, mereka melanggar hukum Tuhan pada saat itu, hanya satu, jangan makan buah di tengah-tengah taman itu. Hanya satu hukum Tuhan. Tetap mereka langgar. Tetapi apa yang terjadi? Adam menyalahkan istrinya Hawa, Hawa menyalahkan iblis, saling menyalahkan. Sudah ada di Taman Eden, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, secara alami kita ingin melimpahkan apa yang menjadi salah kita kepada orang lain. Kita mencari banyak alasan untuk menyalahkan orang lain. Saudara, berhenti menyalahkan orang lain, konsentrasi kepada janji Tuhan. Maukah engkau sembuh? Janji itu yang harus kita miliki. Ya, banyak sekali seperti tokoh Harun. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Harun disuruh memimpin umat Tuhan. Apa yang terjadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa 10 perintah Allah? Hanya 40 hari bangsa Israel sudah menyembah berhala. Baru saja mereka dipimpin Allah menyeberangi Laut Merah dengan kuasa yang mukjizat yang luar biasa. Mereka sudah menyembah berhala. Apa yang dilakukan Harun? Harun menyalahkan Musa yang begitu lama. Harun menyalahkan bangsa Israel yang menekan dia. Harun menyalahkan orang Kanaan yang menyembah berhala. Sehingga dia membiarkan orang Israel menyembah berhala. Saling menyalahkan, berhenti menyalahkan orang lain. Walaupun orang lain itu bersalah kepada kita. Apa yang Tuhan ingin lakukan saat ini adalah kesembuhan mukjizat dari Tuhan untuk kita. Pelepasan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Stop menyalahkan orang lain. Saudara, kadang-kadang kita berkata begini, aku akan menjadi orang lebih baik lagi kalau istri saya menjadi orang lebih baik. Aku menjadi orang yang baik kalau suami saya sudah memperlakukan saya lebih baik lagi. Aku akan menjadi umat Kristen yang lebih baik, rajin ke gereja.
kalau saya sungguh-sungguh mendapat pelayanan dari hamba Tuhan, dari gereja Tuhan. Saya akan menjadi pekerja lebih keras lagi, melayan lebih sungguh-sungguh lagi kalau saya dipuji, saya mendapat apresiasi daripada atasan saya, majikan saya, mungkin dari pastor saya. Sudah sekalian, mari kita sudah saatnya berhenti untuk menyalahkan orang lain, sehingga kita boleh melihat dengan mata rohani yang benar bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi keluarga kita, itu akan menutup pandangan kita ketika Tuhan siap menurunkan tangannya atas kehidupan kita, melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 14:12 mengatakan, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Saudara, kita memiliki waktu yang sulit sekali, hidup yang sulit sekali untuk mengatakan saya bertanggung jawab. Kita begitu susah dalam hal kehidupan kita untuk menunjuk diri kita sendiri pada menunjuk orang lain. Saudara, ada bagian yang menjadi kesalahan kita dalam kehidupan hubungan kita dengan keluarga, dengan suami, istri, dengan orang tua kita, ya. Ada bagian kita yang salah, sehingga dalam apapun dalam kehidupan kita, jangan kita terus menyalahkan orang lain. Mulai dari kehidupan kita, kita betulkan, oh saya bersalah, saya juga bersalah, saya juga melakukan banyak kekeliruan sehingga terjadi kegagalan dalam hidup saya. Saat ini saya siap menerima mukjizat Tuhan. Tuhan berkata kepada saudara, maukah engkau sembuh? Yesus mampu mengatasi luka kita. Pertama, kita mengidentifikasi apa yang kita perlu. Kedua, kita berhenti menyalahkan orang lain. Ketiga, kita harus melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Saudara sekalian, ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang ini hanya komplain dan komplain. Tapi Yesus tahu apa yang ingin dilakukan. Dia tahu hari itu akan terjadi mukjizat di tempat itu, menyatakan kebesaran Mesias, yaitu Kristus, Yesus sebagai anak domba Allah. Saudara, ketika dia masih komplain, Yesus melakukan mukjizat itu. Dia mengatakan di dalam ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Saudara sekalian, dalam Yesus melakukan mukjizat Tuhan, kadang Yesus menginginkan seseorang melakukan sesuatu sebelum mukjizat itu terjadi. Ya, hanya ingin menunjukkan apakah dia sungguh beriman, hanya ingin menunjukkan apakah orang itu ingin disembuhkan, hanya menunjukkan apakah orang itu meresponi dengan respon iman sebelum Yesus melakukan kesembuhan itu. Saudara, kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang lepra yang menderita sakit lepra, 10 orang, saudara. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengatakan, pergilah, tunjukkan dirimu kepada para imam. Sementara mereka percaya dan taat kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang di luar mungkin pikiran mereka, tetapi mereka taat dengan iman, walaupun iman kecil, saudara. Loh, saya ingin disembuhkan. Dia Tuhan, dia melakukan mukjizat. Saya mendapatkan perintah yang lain, ayo kita lakukan. Bersama-sama mereka menuju kepada imam. Dan firman Tuhan mengatakan ketika mereka sedang berjalan, mereka disembuhkan satu demi satu. Demikian kalau kita ingat ada seorang yang tangannya lumpuh, Tuhan mengatakan, ulurkan tanganmu. Justru pada tangan yang lumpuh itu, Tuhan menginginkan respon iman untuk melakukan sesuatu dari sesuatu yang tidak benar itu. Orang lumpuh, sebagian tangan, disuruh mengulurkan tangan. Ketika dia punya niat, punya iman, dan menggerakkan niat dan melakukan tindakan iman itu, Tuhan menyembuhkannya. Demikian ketika Tuhan menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir. Tuhan mengambil tanah dan memoleskan di matanya, dan Tuhan menyuruh, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Ketika dia mencuci matanya, dia dapat melihat. Kadang-kadang tidak masuk akal, saudara. Orang masih buta, ditutup pakai tanah, disuruh berjalan ke kolam Siloam.
Tetapi ketika orang-orang seperti itu yang punya iman, membutuhkan, tahu apa yang dibutuhkan, dan tahu siapa yang ada di depannya, dia mengikuti dengan iman walaupun melakukan sesuatu yang impossible. Itulah mukjizat terjadi, saudara. Saudara, diperlukan iman, diperlukan identifikasi apa yang kita perlukan, dan kita percaya kepada Tuhan untuk kita menerima mukjizat Tuhan. Saudara sekalian, apakah saudara siap? Kadang Allah akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang benar-benar kebalikan dari apa yang kita perlukan. Kita perlu sembuh untuk bagian tubuh kita, kita perlu sembuh untuk hati kita, justru hati kita disuruh melakukan sesuatu yang kebalikan. Saudara sekalian, perhatikan, Yesus berkata berjalan ketika masih lumpuh. Bukankah sembuh dulu baru berjalan? Tuhan memberi dulu, menyuruh kita memberi dulu, memberkati sebelum Dia memberkati kita. Ya, kita kekurangan gimana Tuhan? Tuhan tidak mengatakan berapa banyak saudara harus beri, tetapi beri dari niat hati, dan Tuhan memberkati. Tuhan mengatakan mengasihi dulu sebelum kita menerima kasih dari orang lain. Tuhan mengatakan mengampuni dulu sebelum kita mendapat pengampunan. Walaupun kelihatan tidak fair, tidak masuk akal, Tuhan menginginkan respon iman kita. Kita melakukan sesuatu melampaui kemampuan kita. Biasanya kemampuan kita ukur dengan logika kita. Ya kan saudara, kemampuan kita. Tetapi Tuhan ingin membawa kita lebih lagi satu tingkat, melampaui kemampuan kita. Lakukan dengan tindakan iman. Di dalam Matius 17 ayat 20 mengatakan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara sekalian, saudara, mari kita melakukan pada saat ini. Ketika Tuhan memintanya, apapun Tuhan, lakukan di hadapan Tuhan, pencipta langit dan bumi, pelaku mujizat, segala sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita, mungkin impossible, yang melampaui kemampuan kita. Haleluya saudara. Orang lumpuh ini, ketika Tuhan mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama 38 tahun. Dia terbaring, dia lumpuh begitu lama. Tapi Tuhan memberikan perintah sesuatu yang mustahil, saudara. Saudara tahu bahwa ketika dia diperintahkan untuk melakukan itu, saudara tahu berdiri adalah impiannya. Berdiri adalah mukjizat yang paling diutamakannya pada saat itu, dan berjalan menerima mukjizat itu. Saudara, Tuhan ingin mengatakan, kamu sudah terlalu lama baring, angkat tilammu. Tilammu itu mungkin adalah tanda kemukjizatmu. Kamu sudah terbiasa dengan tilammu saat ini. Angkat tilammu. Saya percaya ketika dia mengangkat tilamnya, dia tidak pernah akan membutuhkan tilam yang mengalasi ketika dia lumpuh terbaring di sekitar kolam Bethesda itu. Saudara, Tuhan ingin saudara mengangkat tilam-tilam saudara. Tilam-tilam itu adalah tanda ketidakberdayaan saudara. Tilam-tilam itu adalah tanda keputusasaan saudara. Tilam-tilam itu adalah tanda di mana saudara sudah menganggap saudara sudah terbiasa akan penderitaan saudara. Tuhan ingin menyembuhkan saudara, Tuhan ingin membebaskan saudara. Angkat tilam itu, berjalan di dalam mukjizat Tuhan. Yesus mampu mengatasi luka kita. Pertama, kita harus mengidentifikasi apa yang kita perlu. Kedua, berhenti menyalahkan orang lain. Ketiga, melakukan melampaui kemampuan kita. Yang keempat, kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, setelah orang ini sembuh, itu memotivasi dia untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus telah menyembuhkannya. Di ayat ke-9 mengatakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Pada saat itu juga. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab, inilah pujiannya, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang menyatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada dia, siapakah orang itu?
yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara sekalian, saudara melihat reaksi orang ini. Ya saudara, orang ini adalah orang Yahudi. Dia percaya akan kesembuhan, dia percaya akan firman Tuhan, Taurat pada saat itu, berarti dia benar-benar tahu akan Taurat Tuhan. Tetapi ketika dia menerima anugerah Tuhan, dia tahu siapa yang menyembuhkan itu. Ketika dia mentaati firman Allah pada saat itu dan dia menerima kesembuhan itu, dia dalam hatinya pasti tahu ini adalah Allah. Dia tidak perlu lagi turun ke air yang tergoncang, tetapi Allah lebih daripada malaikat Tuhan ada di sana menyembuhkan dia. Sudah, dia mentaati Tuhan, bahkan ketika sampai melawan hukum Taurat, mengangkat tilamnya di hari Sabat. Dia sudah tidak peduli. Apa jawabnya? Apa reaksinya? Orang yang telah menyembuhkan aku itu menyuruh aku mengangkat tilamku. Mengangkat tilamku ini, itu membawa kesembuhan bagiku. Karena orang itu memerintahkanku dengan kuasa ilahi. Sehingga seperti saya ingin katakan, dia EGP saudara, tentang hukum Taurat. Dia katakan, orang ini punya otoritas menyembuhkan saya, terbukti saya sudah sembuh dari 38 tahun lamanya. Angkat tilam. Saya sudah tidak perlu dengan hukum Taurat, saya angkat tilam karena itu menyembuhkan aku di bawah otoritas orang ini. Walaupun dia tidak tahu orang itu siapa, karena Yesus menyelinap keluar. Saudara, kemuliaan adalah milik Yesus. Walaupun orang yang tidak mengenal, dia tetap mengatakan orang itu. Dia tahu orang itu siapa, dia tahu orang itu punya otoritas. Dia memberikan kemuliaan di atas hukum agama pada saat itu, hukum Taurat. Ya saudara sekalian, dia hanya menuruti Yesus yang memberikan perintah itu. Saudara, demikian dalam kehidupan kita, dalam masa-masa kehidupan kita ketika kita menerima pertolongan Tuhan. Ingat, Yesus saudara, Allah saudara, Gembala Agung saudara, dia punya otoritas. Makanya kita menerima kesembuhan, pemulihan, pelepasan. Tuhan ingin kita sembuh dari luka hati kita, dari pergumulan kita. Tapi harus dimulai dengan iman dan juga harus dijalani dengan iman. Dan iman kita harus semakin meningkat dengan memuliakan Tuhan. Karena apa yang kita terima adalah milik Tuhan dan dari Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, tidak hanya itu kita belajar. Ketika orang ini memuliakan Tuhan, dia datang ke bait suci, dia pasti menyembah Tuhan. Dia tidak bertemu Yesus lagi pada saat itu. Dia hanya tahu kemana akan menyembah Yahweh. Dia datang ke bait itu Allah dan bertemu Yesus pada saat itu. Di sini, saudara, ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia memuliakan Tuhan, berkat itu tambah lagi dalam kehidupannya. Kita lihat bacaan berikutnya. Ayat 14 mengatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu jangan menjadi lebih buruk lagi. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudara, Yesus ingin menyembuhkan dia secara fisik dan dia menerima kesembuhan. Tetapi Yesus juga ingin memberikan kesembuhan dia secara rohani. Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi, karena dosanya sudah diampuni. Saudara, ketika kita memuliakan Tuhan, karena dia layak menerima kemuliaan, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan, berkat rohani akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita akan semakin tumbuh dalam iman kita. Saudara, ada orang mengatakan istilah lingkaran setan, ya kan? Saya ingin mengatakan ini adalah lingkaran ilahi. Ketika semakin saudara menyembah Tuhan, semakin saudara dekat dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara akan mengenal hati Tuhan. Semakin saudara mengenal hati Tuhan, saudara mengenal keinginan Tuhan. Semakin saudara mengenal keinginan Tuhan, saudara mengenal jalan-jalan Tuhan dan menuruti firman-Nya. Ketika Tuhan mengetahui saudara menuruti firman-Nya, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai kita. Berkat jasmani, berkat rohani. Ya bukan buat kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan.
Kembali kita memuliakan Tuhan seperti orang yang sudah disembuhkan. Ketika dia sudah diampuni dosanya dan disuruh tidak melakukan dosa lagi, dia kali ini keluar menceritakan kepada orang-orang Yahudi, lebih jelas lagi kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah, kali ini ada nama, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudara sekalian, ini adalah lingkaran ilahi. Amin. Saudara kita yang menerima berkat Tuhan, keselamatan Tuhan. Ya, saat ini, hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ingat, Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Tuhan ingin memulihkan saudara. Saudara, Tuhan ingin bertanya, maukah engkau sembuh? Mungkin kita sudah bergumul lama sekali dalam kehidupan kita. Ya, kita menganggap itu biasa. Hari ini, saat ini, Allah pelaku mukjizat, Yesus Kristus yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama. Dia berkata kepada saudara, maukah engkau sembuh? Ketika saudara tahu kebutuhan saudara dan tahu Yesus Allah yang sama menyelamatkan saudara, mari kita datang. Tuhan, aku ingin dipulihkan, aku ingin disembuhkan. Aku percaya dan aku mau. Aku tahu bahwa engkau tahu dan engkau mampu. Saudara, langkah berikutnya adalah respon iman. Lakukan apapun untuk melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Dan saya percaya mukjizat itu akan terjadi. Ya, mungkin bertentangan dengan apa kondisi saudara hari ini. Seperti hanya orang lumpuh itu disuruh mengangkat tilam saudara. Seumur hidupnya, tilam adalah alasan. Alas daripada tempat tidurnya. Tilam adalah alasan dia ada di sana. Tilam adalah hidupnya pada saat itu. Angkat tilam, berjalanlah. Saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan akan menyuruh saudara melakukan sesuatu yang tidak pernah saudara lakukan selama ini untuk memulihkan saudara. Tuhan akan menyuruh saudara melakukan sesuatu yang mustahil untuk saudara lakukan selama ini untuk menyatakan mukjizatnya dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini Tuhan. Ketika engkau memilih orang yang lumpuh ini Tuhan, yang tidak mengenal engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, engkau mengenal setiap jemaatmu Tuhan. Mereka yang sudah mengenal engkau, menyerahkan hidup mereka pada engkau. Engkau mengenal pergumulan mereka, hidup mereka Tuhan. Kalau ada pergumulan yang sudah bertahun-tahun yang lama sekali Tuhan. Hamba tahu Tuhan, Engkau ingin melepaskan kami semua. Engkau menyembuhkan kami semua Tuhan. Tuhan, ajar kami Allah Roh Kudus untuk mengetahui kebutuhan kami. Dan kami datang kepada Allah sekali lagi Tuhan. Kami boleh mendengarkan Engkau berfirman dalam roh kami, maukah Engkau sembuh? Kami mau Tuhan, pulihkan setiap jemaat Tuhan. Mereka yang terluka hati mereka begitu lama, yang sudah terbiasa, sudah menjadi hidup mereka sehari-hari. Lepaskan mereka dari segala amarah kehidupan mereka, kepahitan mereka Tuhan. Sembuhkan roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami yang sakit penyakit, kami percaya Tuhan, Engkau mau menyembuhkan segala sakit dalam tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, dan karena kami tahu Engkau mampu dan juga Engkau terlebih mau karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan terjadi Tuhan. Untuk luka hati yang diperbaharui, dibalut, menjadikan sembuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mereka yang terbeban berat selama ini, tertatih-tatih dalam kehidupan iman, dilepaskan segala belenggu-belenggu rohani mereka, belenggu-belenggu mental mereka, pikiran-pikiran mengganggu tidur mereka, mengganggu konsentrasi mereka, mengganggu hidup mereka, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan kami nantikan Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang menantikan sudah lama, 38 tahun Tuhan, terbelenggu dengan legalistik, ajaran-ajaran agamawi Tuhan yang mengikat kami Tuhan. Kami ingin bebas sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin memiliki hubungan dengan Engkau di dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa-Mu yang punya otoritas, melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, kiranya firman Tuhan ini termeterai dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari orang yang lumpuh 38 tahun ini, dan Engkau datang hanya untuk mencarinya. Hamba berdoa, Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Engkau mencari, Engkau tahu, kiranya mukjizat-Mu akan terjadi atas segenap jemaat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalala, Yesus cinta saya. Jalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalala, Yesus cinta saya. Jalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalala, Yesus cinta saya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan oleh firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari orang yang lumpuh sudah 38 tahun dan menerima mukjizat Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan iman kita ya, kehidupan rohani kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita masih mengalami luka dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dunia yang semakin jatuh ini, Tuhan tidak mengatakan dunia semakin baik, tetapi dunia menuju pada kehancurannya dan kita masih terpengaruh. Nah, kita belajar pertama, kita harus melindungi hati kita, roh kita daripada luka-luka yang akan terjadi lebih dalam lagi. Nah, hari ini kita belajar bahwa luka hati, ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang lama, yang sekarang, yang baru, kita mau Tuhan melakukan mukjizat atas luka hati kita dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Haleluya, saudara sekalian. Sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita akan berdoa beberapa pokok doa.
Saya ingin katakan, kalau saudara ada pokok doa, ya saudara bisa kirim melalui WhatsApp yang ada di akhir daripada video ini. Ada nomor WhatsApp, saudara kirimkan ke sana dan kita akan berdoa buat saudara sekalian. Saudara, hari ini kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri menerima berkat Tuhan. Kita akan berdoa akan pemulihan keluarga, kita akan berdoa untuk pemulihan di dalam pekerjaan, kita berdoa untuk setiap kita yang sakit. Mari kita berdoa. Kalau saudara dimanapun saudara berada, mari mendukung saya dalam doa. Kalaupun saudara punya pokok doa sendiri, saudara angkat doa, pokok doa itu. Bersyafaat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengangkat hidup kami percaya sekali lagi Tuhan, Engkau Allah yang punya otoritas melakukan mukjizat. Kami, hamba-Mu, ingin berdoa untuk pemulihan keluarga Tuhan. Mungkin sudah lama Tuhan, kami mungkin sudah terbiasa. Tapi bagi kami Tuhan, hari ini kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau untuk memulihkan keluarga kami Tuhan. Engkau yang menyatukan kami Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap selisih, sengketa, persoalan dalam keluarga, suami, istri, dan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan mukjizat-Mu terjadi. Kami mau Tuhan Engkau menyembuhkan hubungan di dalam keluarga, hubungan dengan orang tua kami mungkin sudah patah, mungkin sudah dingin Tuhan. Engkau hangatkan kembali karena Engkau punya otoritas, Engkau punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kalau ada bagian yang harus kami lakukan sebagai respon iman Tuhan, nyatakan Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kalau kami harus melembutkan hati kami, merendahkan hati kami, kiranya kami akan dimampukan untuk melakukan itu. Kalau kami harus mengampuni, kami harus mengampuni walaupun kami belum menerima pengampunan. Kalau kami harus mengasihi terlebih dahulu, bukankah Engkau sudah mengasihi kami Tuhan? Mampukan kami mengasihi, mengampuni, mengkampuni lebih lagi. Dan kami akan melihat mukjizat Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga yang terpecah, keluarga-keluarga yang mengalami masalah, keluarga-keluarga yang mengalami keretakan antara suami istri, antara orang tua dan anak di dalam nama Tuhan Yesus, antara kakak dan kakak beradik di dalam nama Tuhan Yesus, antara menantu dan mertua di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus keluarga akan dipulihkan karena Engkau Allah pelaku mukjizat ada di sana, karena Engkau ingin menyembuhkan luka-luka di dalam hati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, hari ini kita akan berdoa untuk pekerjaan kita. Saudara sekalian, apapun permasalahan pergumulan saudara dalam pekerjaan, Tuhan juga ingin memulihkan karena Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan menempatkan saudara di satu pekerjaan dengan atasan, dengan kolik, dengan teman sekerja, bermacam-macam. Tetapi Tuhan ingin mengawal hati saudara dan Tuhan ingin memakai saudara menjadi berkat di tengah-tengah tempat kerja saudara, terutama bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu Tuhan, kuatkan hati mereka, jadikan iman mereka seperti biji sesawi pun sekalian akan mengubahkan situasi di tempat kerja mereka, akan mengubahkan sikap dan cara hidup majikan mereka, atasan mereka, akan mengubahkan bahkan kehidupan roh mereka. Mereka akan percaya karena umat-Mu ditempatkan di sana membawa terang dan garam dari surga untuk menggarami kehidupan kantor mereka, tempat bekerja mereka, untuk menyinari tempat mereka bekerja dan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kalau mereka ada yang mengalami kesusahan dalam pekerjaan, menghadapi kolik, menghadapi majikan, atasan, supervisor, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah mereka, Engkau berikan mukjizat, kelegaan, ketenangan dalam hati mereka Tuhan. Celikan mata hati kami bahwa kami ada di tempat di sana sebagai panggilan dari Allah Maha Kuasa untuk menjadi jalan, menjadi mukjizat, menjadi terang di tempat itu. Ada maksud-Mu Tuhan sehingga kami tak bertahan dan kami boleh menerima kekuatan dari surga dalam kehidupan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba saat ini berdoa bagi mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Mungkin ada yang sudah lama. Sekali lagi Tuhan, Engkau datang kepada mereka. Engkau hari ini datang kepada mereka Tuhan, karena Engkau Allah yang punya otoritas, Engkau Allah yang menguasai hidup kami. Sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terbaring, mereka yang divonis dengan penyakit yang berat, di dalam nama Tuhan Yesus, perkataan-Mu Tuhan menyembuhkan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mukjizat-Mu, terima kasih untuk kelegaan, terima kasih untuk pemulihan, terima kasih untuk pelepasan, terima kasih
kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, lindungi roh kami Tuhan, lindungi hati kami. Jangan sampai terluka lagi Tuhan, karena kami hanya mengandalkan kekuatan daripada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita dimanapun saudara berada. Kita akan menerima berkat Tuhan, berkat rohani ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kasih karunia ini, damai sejahtera, sukacita, bahwa Engkau selalu berserta kami sepanjang segala masa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Saudara sekalian, shalom beserta kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Tetap berdoa, tetap semangat, tetap menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus.